5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Lalu kita akan belajar juga tentang pengamatan perubahan jaring-jaring makanan dan mengamati properti tari dan memeragakan gerakan tarian daerah. Adik-adik yang hebat, perhatikan dua gambar berikut. Yang gambar pertama ada orang yang menebang pohon. Lalu yang gambar yang kedua ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kegiatan seperti gambar di atas ini? Lalu tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Tentunya ini akan sangat berpengaruh adik-adik ya. Hewan akan di sini ya, misalnya kalau di hutan ya hewan akan kehilangan tempat tinggalnya ya, karena banyak pohon-pohon yang ditebangi dan mereka juga sulit untuk mendapatkan makanan. Lalu kalau di sini yang gambar kedua ada ekosistem air ya, tentunya yang akan terpengaruh. Nah hewan-hewan yang di air juga bisa mati karena kita membuang sampah di sungai ya, sehingga sampah itu menjadi kotor ya, sungai itu menjadi kotor penuh dengan sampah. Nah bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Tentunya akan berpengaruh ya adik-adik ya, ada akibatnya ya. Di sini nanti bisa saja ya, misalnya kalau tumbuhan ini kan misalnya jadi produsen. Nah kalau tidak ada tumbuhan, otomatis hewan-hewan juga tidak akan mendapatkan makanan ya. Lalu apa? Terganggulah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah tentunya dengan adanya penebangan pohon secara liar dan membuang sampah di sungai, ini juga berpengaruh bagi kita adik-adik ya, karena bisa menyebabkan bencana banjir. Nah adik-adik yang hebat, mari kita baca bacaan berikut ini. Lalu kita tuliskan nih pikiran utama dari setiap paragrafnya. Judul bacaannya adalah perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam itu senantiasa berubah adik-adik. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Nah perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan itu akan mengubah bagian yang lain. Nah pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur adik-adik. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan juga jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya nih ada tikus sawah. Nah peningkatan jumlah tikus sawah juga akan mempengaruhi jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Nah, ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, yaitu contohnya di sini adalah burung elang. Nah, oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut pasti juga akan meningkat dan demikian seterusnya. Nah adik-adik, rantai makanan itu sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Nah rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya itu masih ada. Nah jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain juga akan terganggu adik-adik. Jika nih tidak ada tikus ya, tidak ada padi misalnya dulu ya, tikus sawah akan kelaparan. Lalu apa?
ular sawah pun juga akan mengalami demikian, sehingga burung elang pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya nih, anak ayam yang dipelihara manusia. Nah, adik-adik, jika salah satu rantai makanan terganggu, ya otomatis jaring-jaring makanan akan terganggu juga. Perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Nah, hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung sangat lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Nah, bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Nah, di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Itu tadi ya bacaan yang kita baca bersama-sama. Nah, mari kita buat beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf adik-adik. Nah, kita usahakan membuat 2 atau lebih pertanyaan dari masing-masing paragrafnya. Di sini Kak Citra akan memberi contoh nih ya. Misalnya ini adalah paragraf 1, 2 ya. Ini pertanyaannya, lalu ini jawaban dari bacaan tersebut. Kapan tumbuhan tumbuh subur? Nah, dari bacaan tadi tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Jawabannya, penyebabnya adalah meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padinya juga meningkat. Lalu mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Nah, jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Misalnya di sini di paragraf yang pertama ya. Lalu yang paragraf kedua, misalnya kita buat pertanyaan, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Nah, jawabannya, rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Lalu mengapa rantai makanan dapat terganggu? Nah, itu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Nah, bagaimana jika tidak ada padi? Nah, jika tidak ada padi ya tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Lalu ini contoh pertanyaan di paragraf yang ketiga. Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Nah, jaring-jaring makanan terganggu itu jika salah satu rantai makanannya terganggu. Mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Ya, di sini karena perubahan tersebut berlangsung sangat lambat. Lalu bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Nah, memberi dampak yang besar ya terhadap perubahan jaring-jaring makanan. Kalian bisa kembangkan sendiri ya pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing, sesuai dengan kalimat pertanyaan yang kalian susun. Nah, perubahan itu terjadi di sekeliling kita adik-adik ya. Setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Mari kita lakukan kegiatan ini bersama dengan teman-temanmu nih adik-adik. Kalian bisa mengamati tentang jaring-jaring makanan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, misalnya nih adik-adik ya, kalian buat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Misalnya ada perubahan musim, atau terjadi bencana alam, atau kegiatan manusia. Nah, lalu kalian catat nih kemungkinan yang terjadi pada jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem. Nah, apa akibat perubahan itu pada keberlangsungan jaring-jaring makanan? Kalian bisa buat ya adik-adik ya. Kalian juga bisa buat dalam bentuk diagram. Adik-adik yang hebat, nah dari hasil pengamatan kalian,
Salah satu pengamatan yang kamu pelajari adalah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Nah, adik-adik, kalian sudah membuat ya paragraf kedua, kalian akan membuat menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Nanti di paragraf pertama kalian membuat perubahan yang mungkin terjadi pada jaring-jaring makanan, dan paragraf ketiga kalian membuat kesimpulan. Nah, contohnya nih adik-adik ya, laporannya seperti ini. Penyebab dan akibat perubahan dalam sebuah jaring-jaring makanan. Paragraf 1 itu berisi perubahan yang terjadi, paragraf 2 itu akibat dari perubahan, dan paragraf 3 itu berisi tentang kesimpulan. Nah, contohnya jaring-jaring makanan merupakan suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem. Nah, jaring-jaring makanan itu bisa berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Perubahan tersebut bisa berkurang atau bertambahnya jumlah populasi dalam jaring makanan. Nah, pada saat tumbuhan tumbuh baik akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan tumbuhan. Pada ekosistem sawah misalnya, ada peningkatan jumlah tikus. Nah, peningkatan jumlah tikus diikuti juga dengan peningkatan jumlah ular sawah. Meningkatnya ular sawah ya akan meningkatkan jumlah burung elang, dan demikian seterusnya. Sedangkan pada musim kemarau itu berlaku sebaliknya. Berkurangnya jumlah tumbuhan akan mengurangi jumlah populasi komponen lainnya. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan itu sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Nah, semua komponen pada jaring-jaring makanan saling mempengaruhi. Berkurang atau bertambahnya salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Nah, kalian bisa membuat laporan sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Nah, adik-adik, perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi itu sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab itu memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Nah, manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Nah, kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Nah, salah satunya adalah seni tari. Adik-adik, pernahkah kalian melihat tari merak? Nah, ini ya gambar tari merak. Ya, tari ini tuh menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nah, keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak itu menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah yang menyerupai keindahan bulu meraknya. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas dari tarian ini adik-adik. Pakaian penarinya itu memiliki motif seperti burung merak ya. Ini adalah bulunya. Nah, kain dan bajunya juga menggambarkan bentuk dan warna bulu dari burung merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan itu menggambarkan sepasang sayap merak yang sangat indah adik-adik. Demikian juga mahkotanya yang dipakai oleh para penari ini makin memperindah tarian ini. Nah, adik-adik, mari kita amati bersama properti apa saja yang digunakan untuk penari merak. Nah, kita akan data bersama-sama. Kalian bisa melihat melalui YouTube ya tentang tari merak ini ya. Lalu kalian juga bisa pelajari tentang tari merak ini nih ya, dengan gerakan-gerakan tari yang ada. Nah, di sini Kak Citra akan menjelaskan tentang properti dari tari merak. Nah, yang pertama ini namanya siger ya. Lalu ada garuda mungkur, lalu ada sesumping itu di telinga, lalu ada apok ya ini, lalu ada baju atas. Lalu berikutnya ada sayapnya ya. Lalu ada sabuk ya, ada sampur
ya ini. Lalu ada kilat bahu ya di sini. Kalau Kak Citra tidak salah itu namanya klat bahu ya. Lalu ada gelang. Nah ini ya gelangnya. Lalu ada roknya ya atau jarinya seperti itu. Nah ini adalah keterangan dari masing-masing properti tari pada tari merak. Mahkota atau siger ya. Mahkota merupakan salah satu properti yang digunakan penari dari tari merak di atas kepala. Nah, mahkota ini disebut juga dengan siger ya, siger ya. Nah, di sini ya. Lalu Garuda Mungkur ini merupakan hiasan yang digunakan pada bagian kepala yang berbentuk menyerupai seperti kepala burung merak ya. Lalu ada sesumping, itu gunanya untuk hiasan di telinga penari. Lalu ada apo itu merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian leher dan menutupi dada penari. Lalu ada baju atas ya. Ini baju atasnya itu mirip dengan kemben. Bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat mirip dengan bulu burung merak. Lalu sayapnya ya, sayapnya ini sebuah kain yang menyerupai selendang ya, yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut itu merupakan kostum yang menggambarkan seekor merak. Lalu ada sabuk atau ikat pinggang ya, ini untuk mengencangkan busana merak. Lalu ada sampur ya, sampur itu selendangnya ya, ini terbuat dari bahan tisu menyerupai seperti burung merak ya. Lalu ada klat bahu. Nah ini gelang ya yang ditaruh di bahu untuk aksesorisnya. Lalu ada gelang, itu digunakan di pergelangan tangan. Lalu ada rok ya, rok bagian bawah kostum tarian merak yang sangat identik dengan warna yang menyerupai burung merak. Nah ini adalah properti-properti tari dari tarian burung merak. Nah adik-adik, dari yang kita pelajari hari ini, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Nah ada beberapa penyebabnya ya. Misalnya di sini pertama faktor alam, yaitu perubahan musim. Lalu ada bencana alam. Lalu kedua ada faktor manusia, yaitu misalnya ada kegiatan industri, kegiatan rumah, pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Nah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam ekosistem. Lalu sebutkan kegiatan di sekitar tempat tinggal kalian yang mengakibatkan perubahan ekosistem. Nah di sini misalnya ya, yang mengakibatkan perubahan ekosistem adalah kegiatan rumah tangga seperti mencuci menggunakan deterjen dan membuang sampah plastik sembarangan. Nah kedua hal ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem karena akan menimbulkan polusi bagi tanah dan air. Otomatis tumbuhan dan hewan yang tinggal di air, karena airnya sudah terkontaminasi dengan air deterjen, bisa saja hewan-hewan yang tumbuh di sungai itu mati ya, misalnya seperti itu adik-adik, karena airnya sudah tercemar. Nah sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Nah perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitar kalian? Nah penyebab perubahan dalam ekosistem itu sering terjadi mungkin di sekitar kita karena adanya kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, lalu ada pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Nah perubahan mana nih yang paling sering yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Mungkin yang sering terjadi itu banyak tumbuhan yang mati ya, yang ada di sekitar kita karena pembuangan limbah rumah tangga seperti air cucian itu ke sungai yang menyebabkan sungai itu tercemar. Lalu tumbuh-tumbuhan bisa mati karena tidak mendapatkan air yang bersih. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.